Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat corner semuanya, apa kabar? Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat corner, kali ini ada konten baru. Jadi ada beberapa request dari teman-teman yang baca YouTube yang nonton YouTube saya. Lalu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pengadaan barang jasa. Yang mana konten ini nantinya saya coba akan membuat sesi menjawab beberapa pertanyaan atau menjawab beberapa yang biasanya terjadi kendala dalam pengadaan barang jasa di lingkungan instansi Bapak Ibu sahabat corner semuanya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang nantinya kita akan bahas bersama di konten ini. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, lalu klik like, comment, and share agar kita semua di pojok informasi aparatur tetap semangat dan semakin semangat dalam membuat video yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sahabat pojok informasi aparatur semuanya. Jadi di sini ada pertanyaan yang pertama terkait dengan pertanyaan adalah apakah semua pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh pemerintah, baik itu menggunakan APBN atau APBD, jika di dalamnya terdapat pengadaan barang jasa harus sesuai dengan peraturan tentang pengadaan barang jasa? Nah, ini menarik. Jadi pertanyaan ini mungkin hampir di setiap orang atau di setiap instansi bertanya seperti itu. Apakah setiap instansi pemerintah yang menggunakan APBN atau APBD itu dalam kegiatannya harus mengikuti peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa? Jawabannya iya, hampir semua kegiatan yang dikelola pemerintah yang menggunakan APBN, APBD atau dana hibah dan lain sebagainya itu harus menggunakan atau berpatokan pada peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa yang saat ini di mana Perpresnya itu Perpres nomor 16 tahun 2018. Namun ada beberapa kegiatan atau ada beberapa hal yang tidak atau yang termasuk yang dikecualikan. Nah, ini untuk barang jasa yang dikecualikan itu sudah saya buat videonya, konten videonya. Teman-teman bisa saksikan sebelah sini. Ini video saya, nanti tinggal sahabat corner semua cek jenis pengadaan apa saja yang dikecualikan atau yang tidak mengikuti peraturan presiden nomor 16 tahun 2018. Jadi ada beberapa pengadaan barang jasa yang dikecualikan terkait dengan pengadaannya seperti itu. Namun bukan berarti kalau dikecualikan itu harus seenaknya saja pengadaan, tapi ada aturan-aturan sendiri yang mengatur pengadaan barang jasa tersebut. Nanti jelasnya bisa dilihat di konten saya yang ini. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, apakah orang yang terlibat dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah harus memiliki sertifikat ahli pengadaan barang jasa? Nah, ini menarik. Idealnya kalau idealnya nih, saya bicara ideal, sebetulnya sertifikat ahli pengadaan barang jasa itu perlu dimiliki oleh setiap pelaku dalam pengadaan barang jasa. Namun tidak semua pelaku pengadaan barang jasa disyaratkan memiliki sertifikat ahli pengadaan. Kenapa? Karena memang ada beberapa pelaku yang sifatnya melekat dalam suatu jabatannya. Misalkan dia pelaku yang kita ketahui kan PA, misalkan ada pengguna anggaran, dia melekat pada jabatan kepala SKPD-nya atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dia melekat, dia tidak punya sampai dengan saat ini. Jika beliau atau PA tersebut tidak mempunyai sertifikat ahli pengadaan, dia berhak menjadi pengguna anggaran.
Lalu ada juga kuasa penganggaran, atau bisa kepala UKPD atau unit kerja perangkat daerah, atau juga bisa kepala bidang yang ditugaskan oleh PA untuk menjadi KPA. Nah, beliau juga bisa menjadi KPA tanpa memiliki sertifikat ahli pengadaan. Nah, namun ada beberapa pelaku pengadaan yang wajib memiliki sertifikat ahli pengadaan. Bahkan ada juga yang harus memiliki pengalaman 2 tahun. Itu kalau di Perpres yang sebelumnya. Namun di Perpres ini tidak ada. Jadi wajib memiliki sertifikat pengadaan. Itu contohnya apa? Contohnya pejabat pembuat komitmen, lalu ada pejabat pengadaan, ada pokja pemilihan, itu yang wajib memiliki sertifikat ahli pengadaan, seperti itu. Jadi untuk yang lainnya tidak wajib memiliki sertifikat ahli pengadaan. Namun yang menarik di Perpres 16 2018 ini kedepannya itu bukan hanya sertifikat ahli pengadaan, tapi beberapa pelaku pengadaan itu wajib memiliki sertifikasi terkait dengan ahli pengadaan barang jasa pemerintah, seperti itu. Nah, untuk lengkapnya di pelaku pengadaan apa saja yang punya sertifikat, nanti kita bahas dalam konten tersendiri, seperti itu. Oke, sahabat konon semuanya, sekarang masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu dari sekian banyak pelaku pengadaan yang tadi telah disebutkan, siapa sih sebenarnya memiliki tugas paling penting dalam melakukan pengadaan barang jasa? Nah, ini menarik. Kalau berdasarkan Perpres 16 2018 serta menurut pendapat saya, setiap pelaku pengadaan yang ada di Perpres 16 tahun 2018 ini mempunyai peran yang masing-masing penting atau sama pentingnya. Yang pertama ada PA, ada KPA. Itu penting. Kenapa? Karena kalau tidak disetujui mereka ya tidak jalan pengadaan barang jasa. Lalu ada PPK, pejabat pembuat komitmen. Nah, itu sama pentingnya. Namun dalam proses pengadaannya, dalam proses pelaksanaan awal, itu yang berperan adalah PPK dan pejabat pembuat yang berperan adalah pejabat pembuat komitmen ataupun pejabat pengadaan ataupun pokja pemilihan, seperti itu. Itu secara teknis. Namun secara non teknis atau secara besarnya umumnya memang dilaksanakan oleh pengguna anggaran ataupun kuasa pengguna anggaran, seperti itu. Jadi itu untuk jawaban ketiga ya, semoga jelas. Lalu yang keempat terkait dengan nih curhat nih. Dalam unit kerja saya terdapat banyak kegiatan yang di dalamnya terdapat pengadaan barang jasa. Bagaimana sih sebenarnya alur proses pengadaan barang jasa yang tepat? Wah, ini menarik. Jadi dia ini katanya kerja di satu unit yang terdapat kegiatan pengadaan barang jasa. Gimana sih proses pengadaan barang jasa yang tepat? Nah, ini yang menarik. Yang pastinya di setiap unit saran saya memiliki atau sudah tahu pelaku-pelaku pengadaan barang jasa siapa saja. Misalkan unit tersebut PA-nya siapa, harus sudah jelas. Lalu KPA-nya siapa, sudah jelas. PPK-nya siapa, sudah jelas. Nah, ini menarik. Misalkan di unit Bapak Ibu tidak ada yang pegawai yang memiliki sertifikat ahli pengadaan untuk menjadi PPK, itu bisa ditangkap oleh KPA, seperti itu. Lalu kita harus jelas juga siapa yang menjadi pejabat pengadaan. Lalu siapa juga yang menjadi pejabat pemeriksa pekerjaan dan lain sebagainya. Itu harus jelas siapa-siapanya. Lalu prosesnya bagaimana proses pengadaan? Yang pasti dari mulai perencanaan itu PA KPA yang sudah berproses serta PPK. Lalu siapa yang melakukan pengadaannya? Yang melakukan pengadaan adalah PPK dengan pejabat pengadaan. Pertanyaannya, saya pengalaman kurang lebih 3 tahun menjadi pejabat pengadaan. Saya mau bekerja sebagai pejabat pengadaan itu jika sudah ada surat perintah atau surat permohonan dari pejabat pembuat komitmen. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas atau melaksanakan proses pengadaan barang jasa. Jadi kalau tidak ada surat perintah atau surat permohonan dari PPK atau pejabat pembuat komitmen, untuk saya sebagai pejabat pengadaan melakukan proses pengadaan, saya tidak akan bekerja. Kenapa? Walaupun udah dari PA, udah ada TOR, KK segala macam. Iya. Kenapa? Karena saya tugasnya melakukan proses pengadaan. Kalau saya tidak diperintah, saya tidak tahu. Nanti jangan-jangan pada saat kita laksanakan tanpa perintah terjadi suatu kesalahan, nanti resiko di
kita sebagai pejabat pengadaan. Nah, jadi step by stepnya sudah ada penganggaran segala macam, PPK membuat surat permohonan kepada pejabat pengadaan. Untuk apa? Untuk meminta pejabat pengadaan melakukan proses pengadaan barang jasa. Nah, kalau sudah mendapatkan perintah atau permohonan dari PPK, pejabat pengadaan wajib, jangan sampai nggak mau melakukan proses pengadaannya, wajib. Namun alangkah lebih baiknya kita telaah dulu surat atau proses pengadaan barang jasa tersebut, apakah sudah tepat atau belum. Kalau saya seperti itu, kita telaah dulu apa sudah tepat atau belum. Jika belum tepat, kita bisa bersurat secara resmi kepada PPK bahwa misalkan, oh ini ada kekeliruan, pengkaliannya kekeliruan misalkan seperti itu, atau ini kode rekeningnya salah atau lain sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi jika sudah merasa sudah cukup dan sudah bagus permohonan dari PPK, ya sudah, kita lakukan proses pengadaan. Dimulai kita mencari pelaku-pelaku usaha yang kira-kira sesuai dengan pengadaan yang akan kita lakukan. Misalkan kita ada permohonan untuk catering, misalkan catering. Nah, ini beda ya, catering dengan makan minum rapatnya. Tapi kalau catering biasanya kan dia ada jasa ya, situ. Tapi kalau makan minum rapat dia kita beli barang seperti itu. Jadi kalau catering, kita misalkan disuruh beli catering atau melakukan pengadaan proses catering. Caranya gimana? Kita cari tuh apa pelaku-pelaku pengadaan yang ada, yang kira-kira sesuai atau bisa melakukan pengadaan barang, melaksanakan pengadaan barang jasa tersebut. Dari mana? Biasanya sih awal tahun atau akhir-akhir tahun sudah banyak perusahaan-perusahaan yang ngasih proposal tuh. Biasanya sudah ada ngasih proposal, ya itu bisa kita lihat dari sana atau kita cari di internet, segala macam sudah banyak. Atau sekarang di Pemprov DKI sudah ada buy online. Ini sekarang udah via online semuanya bisa. Tinggal kita cari apa namanya pelaku usaha yang kira-kira bisa dilakukan. Lalu kalau sudah ada pelaku usahanya, kira-kira ada berapa pelaku usaha? Ya minimal kalau saya 2 lah pelaku usahanya, biar ada pembanding. Kenapa tidak langsung saya mau perusahaan A, saya mau perusahaan B? Kenapa? Karena teman saya. Nggak boleh. Tapi harus ada pembanding biar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Lalu kalau sudah ada pelaku usahanya, kita tetapkan. Biasanya ada negosiasi dan lain sebagainya lah di situ. Ada prosesnya. Lalu ada negosiasi harga ya, misalkan dari 17.000 dikurangin jadi kita nego jadi 16.000 seperti itu. Lalu kita pilih menunya yang mana yang cocok seperti itu dan lain sebagainya lah ada. Lalu ditetapkan dengan adanya berita acara. Nah, nextnya kalau sudah ada pelaku usahanya, kita tetapkan siapa pemenang pengadaan barang jasa tersebut. Misalkan dari 3 pelaku usaha yang daftar, wah ternyata nih yang paling bagus atau yang memenuhi kualifikasi semuanya ini perusahaan B. Ya udah, kita bikin berita acara udah komplit semuanya. Kita itu harus secara terbuka ya, terbuka dan transparan. Jadi tidak ada yang tutup-tutup. Nah lalu ya udah langsung kita buat penetapan pemenang oleh pejabat pengadaan dan kita laporkan kepada yang memerintahkan kita untuk melakukan proses pengadaan. Siapa? Itu pejabat pembuat komitmen tadi. Seperti itu. Setelah kita lakukan laporan ke pejabat pembuat komitmen, nantinya PPK membuat, tergantung nih, yang tanda tangan kontrak dia PPK atau KPA. Biasanya dilimpahkan kepada PPK yang tanda tangan kontrak. Lalu kalau begitu langsung setelah PPK menerima informasi dari kita sebagai pejabat pengadaan untuk untuk bahwa sudah ada pemenangnya, lalu PPK membuat kontrak SPK dan ditandatangani SPK-nya antara dari pihak kita, mungkin itu PPK ataupun dari pihak penyedia seperti itu. Setelah ada tanda tangan kontrak, baru perusahaan penyedia tersebut bisa bekerja dan harus mengerjakan sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan bersama. Kalau sudah selesai, kontrak sudah selesai pekerjaannya, lalu ada serah terima pekerjaan antara PPK dengan penyedia seperti itu. Nah setelah itu PPK melaporkan berita acara tersebut kepada siapa? Kepada KPA.
KPA dan PA melaporkan. Lalu selanjutnya apakah PA-KPA langsung menerima saja? Tidak. PA-KPA memprosesnya atau menugaskan kepada PPHP, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan. Untuk apa? Untuk memeriksa secara administrasi dokumen-dokumen pengadaan, mulai dari awal sampai dengan terakhir berita acara serah terima tadi. Jadi tugasnya PPHP ini saya ingatkan lagi, bukan dia memeriksa fisik, tapi dia memeriksa secara administratif. Seperti itu. Kalau sudah selesai diperiksa oleh PPHP, lalu bikin berita acara lagi antara PA-KPA dengan PPK. Seperti itu, diketahui oleh PPHP. Bukan diketahui, oke. Bikin berita acara lagi antara PA-KPA dengan PPK atas berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Oke, kalau belum jelas nanti boleh ditanya lagi. Oke, selanjutnya. Nah, ini menarik. Apa sih yang membedakan antara tender dengan seleksi dalam pengadaan barang jasa? Oke. Jadi kalau di Perpres 16/2018 ini balik lagi